Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya Bapak Ibu ya tentang P3K 2024. Di mana di sini ada kabar terbaru dari Menpan RB Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan dari Radar Bogor ya untuk hari ini Selasa 25 Maret 2025. Meski usul NIP sudah 100%, permintaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 itu tetap ditolak Menpan RB. Ini adalah alasan-alasannya. Lah, ini kok bisa Bapak Ibu ya? Nah, nanti kita sepil beritanya. Tentunya perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk P3K dan CPNS itu jatuhnya dipercepat ya. Jadi untuk CPNS itu jatuhnya di Juni 2025 dan untuk P3K itu di Oktober 2025. Dan ini sudah diungkapkan secara langsung ya Ibu Menpan RB dan oleh Kepala BKN Bapak Profesor Yudan Arif Fakrullah juga sudah bisa menyatakan ya itu dipercepat. Bahkan Menteri Sekretaris Presiden pun juga bisa menyatakan bahwa memang jadwalnya itu dipercepat. Coba ini kita sepil beritanya dari pernyataan dari Menteri Kepresidenan ya tentunya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba sepil beritanya. Bapak Prasetyo Hadi ya. Dipercepat. Dipercepat ya Bapak Ibu ya. Untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025 untuk CPNS. Sedangkan untuk P3K untuk Oktober ya Bapak Ibu. Diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga, sesuai kesiapan masing-masing instansi, baik itu pusat, daerah ataupun kementerian, Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas bahwa memang akan dipercepat ya. Memang banyak yang menolak sih kemarin untuk P3K itu maksimalnya di Maret 2026. Belum lagi molornya nanti ya seperti itu. Realnya kan biasanya berbeda dengan kenyataannya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini pemerintah telah resmi menetapkan bahwa proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS dan P3K itu akan dipercepat. Ini berdasarkan beberapa sumber ya, dari Pak Presiden, bahwa Menteri Kepresidenan, ada Menpan RB, ada Kepala BKN juga menyatakan seperti itu. Hal ini diumumkan juga resmi Menpan RB pada saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Senin 17 Maret kemarin ya. Selain jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 yang dipercepat, ada kabar lain yang perlu diperhatikan nih. Nah, apa itu? Nah, kita coba spill beritanya Bapak Ibu ya. Ternyata meski instansi sudah melakukan 100% usul penetapan NIP CPNS dan P3K, tetapi untuk di daerah tertentu tetap tidak bisa dong. Kenapa? Berikut penjelasan lengkapnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses pengangkatan berdasarkan surat Kepala BKN nomor sekian diterbitkan 18 Maret kemarin disebutkan bahwa jadwal pengangkatan CPNS 2024 dulu. Yang pertama tentunya usul penetapan NIP CPNS harus masuk ke BKN paling lambat 1 Mei 2025. Yang kedua, TMT CPNS akan diterapkan tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan NIP-nya diterima BKN. Yang ketiga, tentunya pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan jadwal pengangkatan P3K ini maju teman-teman ya, maju dipercepat maksimalnya itu di Oktober 2025. Yang pertama, usul penetapan NIP PPK itu harus masuk ke BKN itu paling lambatnya itu di 10 September 2025. Dan yang kedua, tanggal mulai tugas TMT PPK akan diterapkan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah usulan NIP diterima BKN. Yang ketiga, itu pengangkatan P3K tahap 1 dan 2 itu paling lambat Oktober 2025. Nah, tentunya alasan pengangkatan CPNS dan P3K ditolak meski NIP itu 100%, mengapa? Nah, di sini pemerintah menegaskan bahwa ada beberapa syarat lain nih yang harus dipenuhi selain 100% usul penetapan NIP sudah dilakukan. Yang harus dipenuhi yaitu yang pertama adalah seleksi telah dilakukan dan peserta lulus sudah ditetapkan.
Yang kedua, instansi sudah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP CPNS atau NIP BPK dari Kepala BKN. Dan yang ketiga, itu peserta setelah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Dan yang terakhir adalah instansi telah menyiapkan anggaran gaji dan fasilitas CPNS maupun P3K yang akan diangkat. Nah, tentunya ada beberapa Pemda yang mengajukan penundaan nih. Nah, jadi ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi kalau syarat-syaratnya tidak bisa dipenuhi semua, ya nggak bisa. Ini pernyataan resmi dari Menpan RB. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada kabar terbaru dari BKN. Tentang apa? Tentang progres penetapan NIP ASN TA tahun anggaran 2024. Teman-teman bisa di sini barcode aja, di sini ada barcode-nya. Ini per tanggal 24 Maret 2025 ya. Jadi untuk 25 belum ada update, nanti kalau ada update bakalan Kak Purkon spill. Nah, tentunya di sini spillnya kayak gini. Nanti setelah di barcode dipindahi barcode-nya tadi munculnya ada dalam bentuk spreadsheet. Di sini ada CPNS, kemudian ada P3K guru, ada P3K teknis, ada P3K nakes atau tenaga kesehatan. Tentunya di sini untuk CPNS itu memang kebanyakan perteknya masih belum Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada kolom-kolom yang harus Bapak Ibu pahami tentang jumlah formasi, kemudian jumlah lulus, ada jumlah usul masuk, ada BTS, ada TMS, dan yang terakhir yang penting ini adalah pertek selesai. Nah, kalau sudah selesai ini sudah tinggal menunggu SK. Itu instruksi Kepala BKN. Nah, tentunya memang ada beberapa daerah yang mengajukan penundaan pengangkatan dengan alasan ketidaksiapan mereka itu menganggarkan gaji atau gimana ya, kita juga belum tahu. Yang jelas ada sekitar 211 instansi yang mengajukan penundaan pengangkatan CASN, baik itu CPNS maupun P3K ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan nanti memang untuk teknis juga yang di sini yang pertek selesainya itu baru ya banyak yang nol sih Bapak Ibu ya. Di kementerian ini juga banyak yang nol, Mahkamah Agung ini juga masih nol ya kan perteknya. Nah, ini BPS itu sudah 40 ya kan, lumayan ya. Tapi dari 2.500 ya. Usul masuk baru 47 NPWK-nya. Perteknya itu baru 40 seperti itu. Nah, tentunya ini relate dari pernyataan Kepala BKN ya. Tentunya di sini memang ada beberapa daerah yang mengajukan penundaan CASN 2024. Kita coba spill videonya Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah ada 211 instansi. Kemudian langkah-langkah teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Nah, ini ada sesuai dengan surat tanggal 18 Maret kemarin ya Bapak Ibu ya, tentang yang sudah percepatan instruksi harus dipercepat. Segera dikirimkan. Harus segera dikirim. Permohonannya itu harus segera dikirimkan. Seperti itu. Terbit perteknya sudah sampai supaya apa? Supaya nanti segera terbit perteknya. Seperti itu Bapak Ibu. Pengangkatannya. Karena bulan Juni itu adalah batas akhir untuk CPNS, Juni itu adalah batas akhir pengangkatan. Batas akhir untuk P3K. Untuk CPNS. Dan nanti untuk P3K itu Oktober 2025. Untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Kemudian yang kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, segera diproses SK-nya. Kemudian yang kedua, tolong usulan. Nah ini ya, usulan NIP CPNS itu paling melambat itu 1 bulan Mei, sebelum batas akhir. Kalau tadi CPNS kan Juni, berarti tanggal 1 Mei itu mau tidak mau harus Pemda atau instansi itu mengirimkan ke BKN agar perteknya itu segera di ACC. Berikutnya. Dan jadi kalau pertek ACC otomatis tinggal menunggu SK-nya saja Bapak Ibu. Seperti itu. Begitu juga dengan P3K sama aja Bapak Ibu. Juni. Kalau mengajukannya di bulan Maret. Kalau mau di bulan Maret, TMT-nya itu adalah 1 April. Jadi kami menerbitkan pertek H+1 bulan perteknya itu. Jadi teman-teman instansi itu segera mengajukan ke BKN pusat ya, supaya nanti teman-teman itu segera mendapatkan pertek dan otomatis mendapatkan SK. Seperti itu Bapak Ibu. Maret ini belum selesai. Misalnya nanti ada belum selesai, kami masih punya ada waktu, Bapak dan Ibu menerbitkannya tetap tanggal 1 Maret. Ini sudah resmi dari Kepala BKN ya. Tentunya memang ada beberapa daerah yang mengajukan penundaan pengangkatan CASN. Tetapi ini instruksi resmi dari BKN ya, memang harus segera diselesaikan. Untuk P3K itu batas akhirnya itu Oktober. Tapi jika daerah tersebut sudah siap, ya langsung saja digas saja. Karena ada beberapa daerah yang memang sudah memberikan SK ya kan. Jadi memang perteknya sudah
sudah oke ACC dan SK-nya segera dikeluarkan. Itu sudah instruksi resmi dari Bapak Kepala BKN kita tentunya. Nah, ini kalau NIP meskipun 100% tetapi di sini daerahnya itu sudah belum meng-ACC ya kan, belum mengajukan pertek ke BKN, ya sama aja tidak bisa terbit tuh SK-nya karena pertek dari BKN itu belum ACC. Seperti itu dulu mungkin informasi dari Kapurkon ya. Stay tune aja di channelnya Kapurkon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kapurkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.